Halo semuanya, kembali lagi bersama Sobat Master. Di sini aku sebagai Nida Nuraini sebagai host. Kali ini aku bersama grup band yang gak asing di kota Bandung ya, yaitu namanya Weekenders. Halo Om. Oh kakak. Jangan Om AA gitu. Oke, lebih enaknya panggil apa Om? Kakak atau Akang atau kakak aja? Oke. Mau papa juga. Udah seumuran. Bu Ita mungkin menonton di rumah. Oke, untuk pertama boleh perkenalan dulu ya Kak. Jadi sebelah sini aja. Oke, halo, saya Wenang dari Wen and the Weekenders. Saya di sini menjadi vokalisnya. Saya Bahagia. Bukan. Saya Demi. Saya temennya Wenang. Bagian menghasilkan bunyi-bunyian. Oke. Hai, saya Lupi di gitar. Silakan. Hai, saya Isan, saya basis, baso sosis. Oke, terima kasih Om perkenalannya. Iya. Kakak aja. Kakak. Kok Om lagi? Maaf ya. Kok Om lagi? Oke. Oh iya Kak, boleh nggak sih di sini tuh aku pengen tahu lebih dalam tentang grup band Weekenders ini yang paling terkenal di Bandung ya? Enggak paling terkenal, enggak. Belum nyampe. Semoga aja terkenal, Amin, paling amin, terkenal. amin. Oke, untuk pertanyaan pertama dari aku nih ya, Kak. Grup band ini tuh lebih ke asal usulnya ya. Asal usulnya bisa band ini bisa berdiri dan kakak berempat bisa ketemu gitu dan mempersatuin jadi band itu gimana awalnya gitu. Oh, oke. Terima kasih Nida. Iya Kak. Terima kasih juga untuk Mapindo Group dan teman-teman sekalian. Pertamanya sih kita jadi kita iseng, betul, kita iseng. Jadi kita kan masing-masing punya aktivitas masing-masing. Senin sampai Jumat itu kita bekerja gitu. Lalu di Sabtu atau Minggu kita meluangkan waktu satu hari untuk kita mengerjakan hobi yang kita suka, yaitu bermusik. Kan macam-macam ya, orang-orang lain itu kan hobinya ada yang naik sepeda, ada yang mancing, ada yang main layangan. Ada kasih main layangan? Ada ya. Ada yang macam-macam lah gitu. Iya, Kalau kita memang hobinya kebetulan sama, yaitu bermusik. Jadi daripada kita setiap hari Minggu gabut gitu ya, nggak ada kerjaan, lebih baik kita ngumpul untuk bermain musik bersama gitu. Nah, pertamanya sih saya sama Isan basis, lalu nggak lama ngajakin Demi karena saya vokal, Isan basis dan dia untuk gitar, main gitarnya. Lalu setelah merilis single ketiga, kita mendapatkan amunisi terbaru, yaitu dari Om Lupi. Om Lupi ini main gitar juga. Jadi kita formasinya vokal, satu vokal, 2 gitar dan 1 basis. Untuk pemain drum mungkin mudah-mudahan ya sebentar lagi akan hadir gitu. Tapi intinya begitu. Jadi berangkat dari kebosanan kita untuk istilahnya escape, melarikan diri dari keseharian kita. Kita punya hobi musik, jadi kita main musik bareng gitu. Asalnya sih cuma iseng-iseng doang gitu, tapi lama-lama kok jadi serius gitu, karena kebetulan sekali single-single yang kita rilis sambutannya ternyata bagus, banyak orang yang nonton, banyak orang dengerin, banyak orang yang suka gitu. Jadi lama-lama ya kita seriusin aja gitu. Jadi dari situ sebetulnya. Keren banget ya guys. Awal-awal tuh dari iseng jadi sebuah keberhasilan. Betul sekali. Nah, aku boleh tahu nggak sih Kak? Kan namanya tuh Weekenders ya. Nah itu tuh artinya apa sih? Punya makna nggak? Coba Om Demi. Weekenders apa maknanya? Weekenders. Jaga kebersihan. Sebenarnya nama lengkapnya Wen and the Weekenders. Jadi seperti film Alvin and the Chipmunk gitu kan, Wen and the Weekenders. Mungkin karena vokalisnya dan main aktornya ini Wenang ini, jadi ada Wen-nya gitu.
weekenders karena kita hanya bisanya weekend saja ya. Karena kita hari-hari biasa macul kita. Ya. Awalnya seperti itu Ya, awal seperti itu. Bisa ketemu di weekend aja. Iya. Hari-hari biasa kita ada kesibukan sendiri masing-masing. Jadi weekend kumpul untuk bermain musik. Itulah kenapa ngambil nama Weekenders, karena di weekend aja, When and the Weekenders. Nama lengkapnya When and the Weekenders. Jadi apa namanya, bermain musik dengan bahagia gitu ya, di saat weekend. Iya, meskipun kita namanya Weekenders, tapi kita harap lagu-lagu yang kita bawakan itu membawa semangat weekend ke semua orang. Meskipun itu bukan weekend, jadi orang dengerin hari Senin itu kayaknya bersemangat ya seperti weekend. Hari Minggu ya. Gitu. Kok kayak Minggu ya, Oke. gitu. Kok kayak Sabtu ya? Bentar lagi gajian. Gitu. Mudah-mudahan membawa pesan positif seperti itu. Iya betul. Oke. Nah, kalau untuk pertanyaan selanjutnya dari aku, Ya. Kak, kan kalau dari awal mulanya kan kayak tadi seperti yang Kakak bilang. Nah, terus kalau misalnya untuk lagu yang pertama Kakak rilis ini, apa itu, Kak? Boleh tahu nggak lagu yang pertama rilis? Dan gimana caranya Kakak bisa mengembangkan dari satu lagu menjadi banyaknya lagu, sampai berapa lagu ya kalau sekarang? Sekarang sudah 4, tapi minggu depan ada 1, lalu akhir bulan ada 1 lagi, jadi ada 6. Keren. Ada 6 single. Alhamdulillah ya, Kak. Oke, single pertama, San mau jelasin? Nggak mau, udah dia mau jelas. Lupi belum ada, Lupi belum masuk. Single pertama itu judulnya Aku Masih di Sini. Itu sebetulnya curhat tentang bagaimana orang-orang seusia kita yang dulunya pemain band itu sudah menyerah dengan keadaan. Jadi saya udah tua, saya udah nggak ada waktu, segala macam gitu. Tapi kita memberikan satu perspektif lain gitu. Yang udah tua, yang udah sibuk apa segala macam, kalau yang memang niatnya memang pengen bermusik, kenapa harus berhenti? Iya betul. Gitu. Kenapa harus mematikan cita-cita? Apa cita-cita ya? Gitu, pengen jadi pemusik terkenal gitu. Kenapa harus mematikan cita-cita pada saat sudah merasa sudah tua, sudah merasa udah sibuk banget gitu. Makanya lagu Aku Masih di Sini itu saya bikin istilahnya untuk membangkitkan kembali, ayo dong gitu. Semangat lagi dong gitu. Makanya yang lain sudah pada tiarap, kita mah masih di sini gitu. Jadi Aku Masih di Sini itu intinya begitu. Ada kata-kata jauh kita berjalan tanpa bertegur sapa. Maksudnya nggak bertegur sapa itu nggak main band lagi. Gitu. Tapi tiba-tiba kok begitu kita ngeband lagi kok jatuh cinta gitu ya, jatuh cinta lagi, kok pengen lagi ngeband gitu. Jadi sebetulnya itu, jadi ungkapan hati, curhatan saya yang memang seumuran kita, apalagi itu dicari gitu. Maksudnya pekerjaan mungkin sudah ada masing-masing gitu kan, keluarga sudah ada, terus mau ngapain lagi, apa yang mau dicari gitu. Jadi ayo deh, yang saya tukang ngeband lagi aja yuk gitu. Mengisi waktu luang juga ya, Kak? Betul, mengisi waktu luang gitu sih sebetulnya. Proses kreatifnya memang saya bikin lagunya, lalu kita aransemen bareng-bareng bertiga, karena waktu itu masih bertiga kan, Lupi masih belum ada. Kita aransemen bertiga bareng-bareng, akhirnya jadilah lagu itu Aku Masih di Sini. Sampai sejauh itu memang belum udah ada rencana sih ya untuk melanjutkan, tapi nggak seserius ini gitu. Cuman sekedar ya udahlah, yang lain punya kesibukan, yang lain punya hobi, kita juga punya hobi kok, hobinya ngeband. Cuman itu aja sih, proses kreatifnya seperti itu gitu. Kita sempat 2 kali ganti studio ya kan, kita 2 kali ganti studio, akhirnya dirilis lagu itu. Oke. Nah, kalau untuk yang tadi kan lebih ke proses berkembangnya ya, Kak ya. Nah, kan kalau setiap berkembangnya suatu hal itu pasti ada hambatannya ya, Kak ya. Nah, kalau aku boleh tahu nggak sih hambatan apa yang paling sulit dan yang menurut Kakak tuh, aduh gimana ya gitu. Ada nggak sih, Kak? Ada. Kendalanya itu tadi berhubungan sama nama. Oke. Jadi karena nama kita Weekenders, jadi kita hanya bisa kumpul di hari Sabtu atau Minggu aja, weekend aja. Jadi kalau ada event atau harus kumpul hari Rabu, Kamis, nggak bisa kita. Jadi harus weekend aja gitu. Harus hanya di weekend. Jadi sebetulnya itu aja sih gitu. Jadi karena kita hanya bisa kumpul di weekend aja, jadi kan terbatas gitu. Tapi kita usahakan bagaimana caranya, meskipun kita hanya bertemu di 1 hari per 2 minggu atau seminggu sekali,
kita usahakan tuh sangat-sangat efektif. Dari pagi sampai sore itu kita full main band, full kita jamming, kita workshop, kita bikin lagu, denger lagu. Jadi produktif gitu setiap ketemu. Kalau kendala sih bukan kendala ya, cuman apa ya, tanjakan yang harus kita gitu. Mungkin bisa Trigger. Iya. ada kendala apa? Kendala apa gitu. Nggak ada. Oh, nggak ada tuh. Nggak ada gitu. Tapi Nggak ada. sama satu lagi paling tidak, kendalanya selain hanya bisa ngumpul di weekend, kendalanya pada saat itu kita semua domisilinya berjauhan. Oh, oke. Saya di Bandung, ya. Om Demi itu dia domisilinya di Cipageran, Cimahi. Oh iya. Iya, di Cimahi. Di Ngamprah ya? Iya, Iya. bukan Ngamprah, betul. Tahu. Kok tahu? Lo kok tahu? Lah, oh iya. Wah, bahaya ini. Iya. Tuh. Kemudian Om Lupi ini dia di Purwakarta domisilinya. Kalau Misan dulu kerjanya di Majalengka. Jadi bisa kebayang dari Majalengka, dari Purwakarta, dari Cipageran, Cimahi, iya. dari Cimahi, saya dari Bandung gitu. Bertemu di satu hari, effortnya seperti apa hanya untuk demi betul. ngeband gitu. Jadi itu sebenarnya bukan kendala ya, itu challenge ya. Iya, betul. Challenge. Dan Iya. itu malah membuat kita semakin bersemangat gitu. Kita udah capek-capek jauh-jauh berkumpul, kita harus punya sesuatu nih. Kita harus bisa menghasilkan sesuatu. Iya, betul. Gitu. Berarti kalau untuk dari nama band dan lagu-lagunya itu intinya lebih ke kebiasaan sehari-hari ya? Lagunya, Iya. isi lagunya Kayak misalnya artinya gitu loh. kebiasaan enggak sih. Jadi Inspirasi aja ya. Ya, coba Om Demi. Ya udah. Jelasin lah. Lagu sih kebanyakan dari Wenang, karena dia yang vokalis. Tapi ya inspirasi bebas lah ya kita ya, inspirasi bebas karena udah nggak ya kita kadang dari sayur-sayuran inspirasinya dari timun ya. Intinya karena pengen berkarya, pengen bermusik gitu. Tadinya seperti yang nggak mau peduli lah orang suka atau enggak, yang penting kitanya happy, yang penting kitanya enjoy gitu. Kalau misalnya ada orang yang mau ikut enjoy, ikut mendengarkan, welcome gitu. Itu aja. Jadi semua inspirasi, semua apa ya, nggak ada yang dikhususkan. Yang penting berkarya aja. Iya, berkarya. Yang penting berkarya, betul. Jadi berbeda sedikit dari zaman kita waktu muda. Iya. Zaman kita muda, kita kalau bikin lagu itu pasti berdasarkan pengalaman. Iya. Ya kan, curhatan teman atau curhatan sendiri Dari yang sendiri, aku ditolak, bikin lagu Nah, gitu. Kalau sekarang ya jujurnya kita udah pernah ngalamin itu semua. Ya, ditolak, ya kan, putus cinta, jatuh cinta, putus cinta, jatuh cinta. Ditinggal kawin. Iya, ditinggal kawin gitu kan. Mudah-mudahan jangan teralami oleh yang lain gitu. Tapi kita semua udah pernah ngalamin. Jadi ngomongin apa sih? Ini udah pernah kok dulu gitu. Jadi pada saat dulu seperti itu. Kalau sekarang itu kita dapat inspirasi dari mana aja. Gitu, lagi nonton film, kayaknya bikin lagu tentang LDR kayaknya asik ya, bikin. Terus lagi ngapain, lagi ngelamun, tiba-tiba kebayang, gini-gini, ya bikin lagu ya gitu. Jadi kalau zaman sekarang sih bukan berarti bikin lagu itu tidak berdasarkan pengalaman pribadi, tapi udah nyampur-nyampur gitu. Nggak spesifik tertentu, wah buat si ini, enggak gitu. Jadi udah nyampur aja. Berarti nggak berpacu sama satu hal itu aja ya? Enggak. Tapi tetap masih berseliweran di antara itulah, masih tema itu aja sih sebetulnya. Oke, makasih ya Kak. Nah, kalau aku mau nanya lagi nih, Kak, boleh nggak? Boleh. Ayo terus. 3.000. 3.000 pertanyaan gitu. Silakan. Nah kan, kalau untuk albumnya sekarang baru ada 6 atau 7 ya tadi tuh? 6 single. Oh, 6 single. 6 single. Nah, kalau untuk kedepannya di waktu terdekat ada nggak sih Kak mau rilis lagu terbaru? Oh, ya. Jadi kita yang sudah rilis itu 4 lagu. Kemudian di tanggal 11 Januari kita rilis 1 lagu baru judulnya Rindu Sesaat. Itu temponya agak cepat. Lalu nanti di tanggal 1 Februari kita rilis lagi lagu 1 lagi judulnya Mencari Penggantimu. Kalau itu dia bener-bener lembut, bener-bener soft banget gitu. Kayaknya buat yang galau-galau cocoknya itu ya. Yang galau, Pergaulan. ya, yang gaul-gaul gitulah gitu. Jadi total untuk sampai bulan Februari itu kita ada 6 lagu.
gitu. Nah kedepannya kita akan bikin 4 lagu lagi, sehingga insya Allah mungkin nanti sekitar bulan Juli itu sudah genap, sudah 10 lagu. Nanti akan dikemas dalam satu album. Keren banget ya semuanya. Nah, kalau ngomong-ngomong ya Kak, Ya. kalau untuk lagu yang baru mau dirilisin dan sama lagu yang sebelumnya, ada nggak sih di antara kakak-kakak ada satu lagu yang menurut kakak tuh enak, terus kayak maknanya tuh kakak bisa resapin gitu kan? Coba dari Isan dulu. Lagu apa? Lagu apa? Dan boleh Favorit. nyanyiin gak Kak? Aduh. Aku pengen denger biar semuanya juga bisa denger yang lagi nonton. Jangan bisa bubar semua nanti. Jangan. Saya apa ya dari 6 lagu itu ya? Aku masih di sini saya. Karena Kenapa? ya soalnya kan awal band ini dibuat itu kan terus terang ya vokalisnya lagi down nih saya nih. Vokalisnya lagi down banget nih. Ditinggal sama temen-temennya pas ulang tahun saya ya. Desember. Oh iya. Iya, pas saya ulang tahun Desember kita ketemuan. Udah, ayo jadi kita jalan terus. Saya bilang nggak usah takut, masih ada lah, masih bisa jalan kita. Ya udah, akhirnya kita putusin buat jalan lagi gitu. Makanya lagu Aku Masih di Sini itu yang jadi favorit saya. Gitu. Enggak, Kang Juragan Purwakarta. Kalau saya kan di sini baru ya. Paling ya itu kita mungkin kembali. Tapi tidak dipungkiri saya suka yang Jumpa Mentari. Aransemennya bagus menurut saya. Paling itu sih. Jadi pasti Jumpa Mentari dia yang bikin. Pasti Jumpa Mentari karena dia yang bikin. Favorit ya. Viewers yang mendengarkan tolong dilihat aja deh YouTube kita ya. Nanti bantu putuskan aja mana yang sebenarnya yang lebih enakin. Karena buat saya karena semua lagu ini dibikin karena nggak asal-asalan lah. Iya, Tapi pengen mencurahkan semua mood kita. Jadi semuanya dibikin serius lah, dibikin dengan serius, dan hasilnya hampir bisa dibilang semuanya mengasihkan, satu persatu ada kesannya gitu, ada kesannya. Jadi bisa didengerin lah yang lain. Semua YouTube kita ada lagu-lagu itu, jadi masuk seleranya yang mana, gitu. Oke, kalau saya pribadi selain Aku Masih di Sini, karena itu menjadi pondasi ya, menjadi pondasi akan adanya When and the Weekenders. Saya sampai sejauh ini sih bukan lebih ya gitu, nggak tahu punya sesuatu dengan lagu Too Far Away gitu. Antara lain Too Far Away itu kenapa saya bikin berkesan, karena itu adalah lagu pertama kita yang menembus 2000 viewer. Wow. Gitu. Keren. Bahkan sekarang itu sudah 2.800 gitu. Dan pada saat itu saya kaget banget gitu. Ini yang nonton siapa? Gitu. Yang nonton siapa sih? Kok sampai iya, itu apa penonton goib apa gimana gitu. Karena kaget sih. Ini lagu, ada apa di lagu ini sehingga orang kok lebih banyak suka lagu ini gitu. Apakah karena musik videonya, apakah karena aransemen musiknya, atau memang orang itu seneng dengan musik-musik seperti ini gitu. Sehingga jujur waktu itu sempet takut gitu ya, takut nggak bisa lagi bikin lagu yang lebih bagus dari Too Far Away. Sempet agak ada blok gitu. Aduh, saya kalau bikin lagu lagi kayak Too Far Away lagi nggak ya? Swiss lagi nggak ya gitu? Kayaknya bikin lagu gitu, kayaknya nggak enakan gitu, nggak jadi lagi. Sebelum berapa lama itu ya? Sempet sebulanan lah, 2 bulan ya. 2 bulan itu nggak bisa bikin lagu. Setelah Too Far Away, menurut kita 2.800 viewer tuh luar biasa banget gitu. Itu sempat kita jadi panik gitu, sempat aduh gimana nih gitu. Tapi akhirnya ya kebetulan pas ada Lupi masuk kan, jadi formasinya berempat bikin lagu lagi. Ya udah, kita let it flow aja lah. Dan ternyata
Dari 2.800 to Far Away, tak mungkin kembali sekarang sudah 5.500. Wow. Berarti nambah. Berarti lebih malah nambah ya, lagi Kak? gitu. Iya. Dan begitu ngeliat itu kita udah pasrah aja, udahlah. Gitu, udah kita udah nggak mikirin, ya udahlah gitu. Udah belajar sensasinya dari Ya, itu Far Away, udah betul. belajar sensasinya. Karena kaget banget gitu. Ini siapa gitu. Kita tidak nggak bayar viewer. Iya, betul. Kan ada tuh kan ada jasa, Iya, follower, iya. jasa ini Langsung kita naik enggak, gitu ya. enggak sama sekali. Jadi kita juga heran juga ini yang nonton siapa gitu. Iya. Tapi ya di balik rasa heran itu ya kita bersyukur ya. Iya. Sangat-sangat bersyukur ini adalah sebuah keberhasilan yang tidak disangka-sangka dan sangat membahagiakan Iya. bagi kami dan membuat kita semakin bersemangat Iya. untuk bikinnya. Gitu nih, Keren Kak. Ya. Nah, aku pengen tahu boleh nggak sih Kak? Ya. Dan aku pengen sedikit aja cuplikan dari lagu yang booming yang pertama kali itu Far Away ini. Oh, To Far Away. Iya. Pengen dengar dari Kakak ya langsung. Ini penyanyinya kan ya udah. To Far Away. Mau pakai gitar apa? Sedikit aja, sedikit. Sedikit aja. Iya. Ya. Too far away, too far away di hampaku, di benakku. You're just too far away, too far away for me. Yeah. Ya. Tepuk tangan deh, Makasih tepuk tangan, Kak. Bentar. Ya, terima kasih. Berarti tuh Far Away ini tuh intonasinya lebih ke tinggi ya Kak ya? Enggak sih ya. Oh, Enggak. Buat ngelamun. Justru buat iya. lagu buat ngelamun. Jadi Temen ngelamun pasti dengerin itu. iya, jadi terbagi dua kan tuh lagu itu. Jadi first partnya memang itu slow banget. Oh, oke. Kau terlalu jauh. Jadi kita ada campuran bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Lagu To Far Away itu, tapi judulnya bahasa Inggris. Jadi bagian pertamanya kita pakai bahasa Indonesia, intonasinya rendah, terlalu jauh. Setelah itu langsung ke Oh, naik. ya Intonasinya, teks pakai bahasa oke. Inggris terus kita naik. Gitu. Mungkin itu juga sih ya mungkin yang bikin orang jadi oh ini ada dua bahasa nih. Ini penyanyinya bule ya? Bule kok pendek? Cuma jadi jengkal. Mereka cuma jadi jengkal. Gitu Dida. Oke, Kak. Boleh lanjut gak pertanyaannya? Oh, boleh. Oke. 2.800 lagi berarti. Udah 200 lagi. Oke. Pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih Kak eksperimen atau kolaborasi yang mau Kakak cobain? Kolaborasi kita sudah berencana gitu, tapi baru bisa kita wujudkan mungkin setelah proses promo di dua lagu yang baru kita selesai. Gitu. Kita ada kolaborasi dengan grup band punk ya, gitu. Punk apa funky atau gimana lah gitu. Saya juga penasaran sih gitu. Cuman ngobrol-ngobrol kayaknya seru tuh gitu. Bikin itu lagi. Terus kita juga punya rencana untuk mengajak beberapa teman kita yang mau apa ya nyanyi kek atau mau main gitar atau siapa gitu. Tapi namanya ada yang sudah terkenal ataupun memang yang baru mau gitu. Jadi kita mau ajak juga beberapa siapa tuh mereka mau. Karena kita kan nggak punya modal. Jadi jujur we iya mah gitu ya. Kita kan nggak punya modal. Jadi kita paling minta tolong gitu. Tolong dong gitu. Mau nggak? Siapa tahu mereka mau. Oke. Tapi rencana sih ada gitu. Rencana ada. Pengen banget kita collab sama orang lain. Semoga aja bisa semuanya lancar ya. Amin, Kak. amin. Oke, selanjutnya aku juga mau nanya. Oke. Dari 6 single yang udah Kakak buat selain yang Yep. mau rilis ini tuh, Yep. ada nggak sih Kakak rasa kayak aduh takut pendengarnya gimana gitu? Takut pendengar. Oh iya. Jadi gini, kita sudah melakukan survei. Iya, survei. Dari 100 orang pendengar kita. Enggak, jadi kan di YouTube itu sekarang ada algoritma. Oke. Algoritma yang bisa melihat siapa penonton kita, di mana dia perempuan atau laki, umurnya berapa. Oh iya. Ada sekarang algoritma di YouTube itu. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa
penonton When and the Weekenders itu adalah demografinya 90% laki-laki. 90% laki-laki, 90% di Indonesia, 10% lagi di luar negeri. Entah di mana, entah siapa, entah karena kepijit mungkin ya, orang Rusia mungkin kepencet gitu, entahlah gitu. Lalu untuk usia itu usianya 35 tahun ke atas. Jadi kita pada saat bikin lagu itu kita harus ingat bahwa demografi kita itu adalah laki-laki usia 35 tahun ke atas. Gitu. Jadi kita bikin musiknya memang lebih ke adult ya, lebih ke dewasa Iya, gitu. Bukan buat yang generasi zaman sekarang. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan apa yang kita bikin justru mungkin diterima sama generasi zaman sekarang gitu. Contoh yang paling baru itu di single ke-6 itu kita bereksperimen dengan yang namanya orkestra. Gitu. Apa itu, Pak? Lagu ke-6 nanti yang akan dirilis tanggal 1 itu eksperimen kita pakai orkestra. Orkestranya bener-bener yang full lah gitu. Ada brassnya, ada hornnya, apa segala macam gitu. Nah kita coba itu apakah masuk nggak nih ke generasi zaman sekarang gitu. Karena kalau menurut kita sih itu unik ya lagunya. Itu unik banget, mudah-mudahan bisa diterima gitu. Jadi dengan melihat demografi pendengar kita atau penonton kita juga coba-coba untuk ini coba kayak gini nih bisa nggak masuk gitu. Nah nanti yang kolaborasi itu mungkin saya yakin kolaborasi sih dengan teman-teman yang usianya di bawah kita kali ya. Kan kita kan 20, berarti mereka 15-an. Ya kan gitu. Itu kan pasti mereka punya pasar sendiri kan. Sama aja gitu. Hey. Gitu. Kalau buat kita sih pasarnya kayak gini loh. Musiknya tuh harus gini. Jadi harus lebih mungkin mereka punya beberapa tips dan triksnya gitu untuk bisa lagunya diterima oleh masyarakat oleh anak-anak zaman sekarang gitu. Makanya kita perlu collab karena itu tadi kalau kita nggak collab kita nggak akan tahu musik sekarang sukanya kayak gimana sih gitu. Kayak gini suka itu mah jadul banget gitu, siapa tahu gitu. Makanya kita harus collab dengan teman-teman yang memang masih aktif di musik yang lebih tahu pasarnya tuh kayak gini loh zaman sekarang tuh gitu. Mungkin pakai musik EDM mungkin ABC tapi kita bikin APT rock. bukan ABC. Oh ABC. APT bukan ABC. ABC. Sudah tahu. Lain ABC. Lagu TK itu mah ABC. Lagu PAUD. Oh iya. Itu kan saya nggak tahu. Dia lebih gaul dari saya ternyata. Dia lebih gaul dari saya. Gitu Dida. Kalau zaman sekarang tuh lebih bisa dibilang Gen Z ya? Iya. Gen Z. Gen Z. Berat ngerti. Rocker kolot. Oke. Aku masih punya 2 pertanyaan lagi. Oke. Terakhir berarti tadi nggak jadi 2000 ya? Nggak jadi Mbak. Itu satu pertanyaan tapi jawabannya kan 2.300 Oh iya betul. gitu. Beribu-ribu kata ya. Berapa lapis? Ratusan. Oke. Nah, kalau dua pertanyaan terakhir ini tuh ada nggak sih pesan dan kesan selama kakak di grup band dan harapan kakak untuk kedepannya mengenai band ini mau kayak gimana dan pengennya itu seperti apa kedepannya? Om Demi deh. Pesan dan kesan harapan. Om Demi dia lebih enak soalnya. Kalau saya mendingan nyanyi daripada ngomong aja. Pesan kesannya sih sebenarnya happy aja karena kita kan tujuan kumpulnya juga untuk cari senang gitu karena hobi kan sama seperti orang yang hobi yang lain gitu, menjalani hobinya senang. Kalau harapannya sih ya biar musiknya ini jadi obat buat kita, jadi pengen tetap sehat. Kalau misalnya sampai jadi begadang, nggak mau begadang takut sakit, biar besoknya fit, biar sehat gitu. Jadi pengingat buat kita. Jadi nanti si musiknya ini kita juga kalau kita sehat kan bisa terus bermain musik kan ya, masih tetap bisa nerusin happy-nya kita itu. Sebetulnya itu aja sih. Nah, penting lain? Harapannya. Kopi harapan.
kesan apa harapan? Iya, dua-duanya. Kalau kesan sih selama ini ikut bergabung tuh ngerasa have fun. Apalagi ketemu Om Wenang, Om Denny, Om Isan. Jadi apa ya? Jadi nambah inspirasi Oke, betul. gitu. Kalau harapannya sih pengen tetap berkarya gitu ya, walaupun udah tua. Iya. Karena memang dari kita itu memang hobi musik yang tadinya iseng-iseng kok, wah bisa diterima, itu jadi kebanggaan gitu. Paling itu sih. Terima kasih, Kak. Ya. Dari Kakak nggak ada? Oh iya. Kita apa ya? Untuk musik sendiri kita sangat happy. Ya, sangat happy. Sangat senang untuk bisa menghabiskan waktu untuk bermusik. Ya. Senang untuk bermusik dan mudah-mudahan kita bisa melakukan ini untuk jangka waktu yang lama ya. Amin. Bukan setahun 2 tahun tapi mungkin ya sampai mati betul, sampai kayak Rolling Stone bisa, kenapa kita nggak bisa? Anjir. Emang udah Rolling Stone. Udah jadi Mick Jagger. Gocap. Gitu, intinya seperti itu. Jadi kita akan melakukan hal ini terus menerus. Mudah-mudahan tetap bisa diterima, musik kita diterima lebih jauh lagi, bersyukur. Tapi ya ngambil jeleknya enggak sih ya. Enggak ya. Mudah-mudahan sih kita akan terus istiqomah untuk menjalankan ini, harapannya biar ya musik kita lebih diterima oleh masyarakat yang lebih luas lagi. Oke, terima kasih, Kak. Oke, terima kasih. Ada satu lagi pertanyaan, tapi oke. sebelum ke pertanyaan terakhir, kita mau coba roti dulu. Oh, boleh. Kayak ini dari roti panas ya? Ya, ini roti panas. Jadi ini juga lokasinya di halaman roti Iya, panas. sebelahnya ya. Ya, tepatnya di Jalan Kuningan. Jadi ngiklan ini nggak apa-apa ya? Kenapa? Jadi ngiklan nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Yang suka roti-rotian segala macam bisa di Ya, roti panas Cicalengka. ya di Jalan Kuningan. Oke. Kuningan. Mau dicoba apa nggak usah? Oh iya, boleh. Den, coba Den. Kita kan? Kita ngambil satu aja. Oke. Kita ambil. Oke. Iya, kapetnya mau dia kan sering. Fresh ini. Ini rasa apa ya? Wah, roti. Yang mau roti, rasa roti, datang ke roti panas. Saya jamin rotinya rasa roti. Bukan rasa yang lain, tapi rasa roti. Kadang suka ada roti nggak enak ya, rasanya gehu ya. Nah, saya pernah tuh beli. Begitu dimakan, wah ini kok roti begini rasanya. Ternyata salah beli. Ternyata saya beli sale pisang. Ini roti. Enak ya, Kak? Ya, Aduh. Ya. Oke. Pertanyaan terakhir dari aku, kan kalau untuk tadi itu lebih ke kesan dan harapan ya. Nah, kalau untuk yang terakhir ini, aku pengen minta pesan dari kakak semuanya untuk generasi muda yang mungkin bisa lebih ke, mereka bisa mengeksplor dari, bukan hanya sekedar, kan kalau misalnya di zaman sekarang tuh lebih ke, kalau apalagi kalau Gen Z ini tuh lebih ke mainnya tuh nongkrong gitu, terus kayak lebih ke main-main yang ya mungkin seperti itu ya. Ya. Oke, pesan untuk Gen Z. Apa ya? Pesan-pesannya ini bagi siapa sih? Bagi pemain band, bagi bagi Gen Z ya. Gen Z. Ayo main band lah. Ayo kita aja yang masih muda tetap bermain musik. Masa yang lebih tua nggak main musik? Mangga. Kalau saya pesan buat Gen Z itu
apalagi di zaman Gen Z tuh media lebih dimudahkan ya Iya, betul. dalam berkarya kan. Dengan ya modal seadanya aja udah bisa bikin karya sendiri Iya, gitu. betul. Tetaplah berkreasi. Pesan buat Gen Z, don't waste your time. Betul. Don't waste your time. Kami pernah seumuran anak-anak Gen Z, ya kan? betul. Dan di umur kami itu tidak ada internet, tidak ada YouTube, tidak ada medsos, tidak ada pengecoh. Kami having fun, kami lakukan apa yang kami anggap seru, kami lakonin apa yang kami menyenangkan. Dan sampai sekarang pun kami masih nyesel, dulu kayak kurang maksimal. Tetap aja kayak pengen balik lagi. Apalagi kalian yang habisin waktu hanya lihat layar handphone, Iya, lihat betul. YouTube, main game ML. Iya. Don't waste your time. Go outside, having fun, live your life. Jalanin hidupnya, jangan mau termakan sama gadget, Iya, gitu. betul. Nanti udah seumuran kami baru kerasa. Orang kami aja segini Pengen dulu balik udah lagi. segitu gila-gilaan masih apa? Masih pengen lebih muda lagi dan mengulang lagi keseruan zaman dulu. Jadi Ada pintu Doraemon. ya gitu aja. Komen. Saya merangkum dari semuanya aja. Demikian. merangkum idam gitu. Ya betul, semua yang dikatakan oleh Om ini semua betul. Jadi untuk penonton yang masih umurnya muda-muda, ayo berkarya ya. Jangan takut, skill saya masih rendah. Enggak. Terus aja berkarya, karena dengan kamu berkarya, kamu melatih skill kamu juga sebetulnya. Harus Ya. optimis. Iya betul. Wah, saya nggak bisa main gitar, tapi kalau tiap hari main gitar malah dia jadi Iya, jago loh, betul. jadi mahir gitu. Jadi khususnya di bidang musik, kita khususnya anak-anak Bandung ya, gitu. Kita prihatin. Bandung itu dulu barometer musiknya Indonesia. Betul. Sekarang, aduh kalah sama kalah sama daerah-daerah lain, Jogja, Surabaya gitu. Kemana budak Bandung? Gitu. Ayo, main game gitu. Ayo dong. Iya. Bangkitkan kembali event-event musik yang bisa memberikan ruang wadah untuk para pemusik pemula untuk bisa berkarya. Iya, Jangan betul. malu. Ayo atuh kita kembalikan ke era zaman baheula teh. Wah, gila lah pemusik-musik Hari Rusli almarhum ya kan. Ya. Semua itu kiblatnya dulu Sumbang, itu legend semua gitu. Makanya harus ada regenerasi gitu. Makanya generasi sekarang ini sudah saatnya untuk bisa mengembalikan Bandung sebagai barometernya musik Indonesia. Gitu. Awas ya. itu bukan itu yang ke kamera, bukan di belakang kamera. Itu mah sudah dinosaurus gitu. Ya, gitu deh. Oke, makasih ya Kak. Sama-sama. Oke, berarti udah selesai habis pertanyaan dari aku. Ya. Makasih sebelumnya Kak udah berbagi pengalaman, Ya. berbagi motivasi juga ke Ya. aku. Heeh. Dan kebetulan aku juga sekarang sebagai Gen Z. Oh iya, Aku betul. masih. Tapi kan Anda kan Gen Z yang sudah berprestasi. Tidak kan sudah berprestasi, tinggal bagaimana caranya memanfaatkan potensi yang tidak miliki sekarang untuk bisa menggapai hal-hal yang Positif, jauh di luar, iya, betul. di luar bayangan Dida. Oh, kayaknya nggak bisa loh ternyata. Belum harus dicoba. Ya itu. Kalau kita nggak berani nyoba, kita nggak akan tahu berhasil atau Hasilnya, enggak. iya betul. Itu kan kalau gagal nggak apa-apa, ya penting kita nyoba, Iya. gitu kan? Iya. Oke. Gitu. Kalau gagal bisa coba lagi. Nah Kak, ya. itu, tapi kalau nggak nyoba nggak akan Nggak tahu akan kita tahu berhasil atau hasilnya enggak. apa. Iya, gitu. betul. Ya. Jadi terus saja berkarya, bersemangat aja. Terima kasih Kak. Terima Oke. kasih. Semuanya udah selesai dan semuanya setelah ini bakal ada live musik dari grup band ya Kak. Ya, kita When and the Weekenders akan membawakan 3 buah album Dan 4 piringan. dan 4 kucing. piringan kucing. Oke, ya beberapa lagu lah, sekitar 4 atau 3 lagu, 4 atau 5 laguan. Oke. Ya, oke. Semangat kakak-kakak. Oke, semuanya. terima kasih. Semoga sukses ya Kak. Ya, makasih. Makasih Nida ya. Makasih. Sukses buat Nida, sukses buat semua. Dadah. Thank you.